Sahabat JMSI, hari ini luar biasa sekali. Saya punya satu kesempatan, JMSI punya satu kesempatan bisa berbicara langsung dengan salah satu manusia paling sibuk di Chandra Mukti. Beliau Ketua BPT Chandra Mukti, Bapak Gito SPDI MM, yang sebentar lagi akan mendapatkan gelar doktor. Luar biasa, dan satu kebanggaan tentunya. Pak Gito, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Lama tidak ketemu. Berapa waktu ini jenengan sibuk sekali. Satu kebanggaan tentunya untuk warga Tulambang Barat, khususnya Chandra Mukti, karena beliau ini adalah salah satu dosen di salah satu universitas yang ternama di Lampung, yang merupakan menjadi aset Tubaba, bahwa jenengan punya kesempatan kan lebih luas untuk menjual Tubaba ke level yang lebih luas lagi. Luar biasa. Tapi per hari ini teman-teman JMSI, saya mau mengupas tuntas bagaimana sinergi BPT dengan Kepala TIU terkait dengan melaksanakan program 3K1W yang ada di TIU Chandra Mukti. Nah ini Pak Gito, karena kan gini, pasca COVID ini mau ndak mau, dari level paling atas sampai grassroots-nya kita, lagi masyarakat, akar rumputnya, itu terdampak sekali dengan kondisi COVID yang beberapa tahun lalu terjadi di negara kita. Nah sekarang kita sudah dibantu oleh pemerintah melalui dana desa, 20%-nya adalah untuk membangkitkan gairah ekonomi masyarakat lagi. Nah ini BPT seperti apa ini di Chandra Mukti? Boleh sedikit bercerita sama teman-teman. Terima kasih Mas Wawan. Alhamdulillah kami kemarin mendapatkan sosialisasi dari Pak Camat selaku pembina, nama programnya program program keluarga Nenemo Mandiri Pangan. Program keluarga Nenemo Mandiri Pangan itu yang kegiatannya ada 3K dan 1W. Di sana ada intinya adalah pengadaan kandang, kemudian kolam, kebun, dan 1 wisata. Artinya ini memang program yang bagi kami di BPT itu sangat luar biasa, dan kami juga mengapresiasi Ibu PJ Bupati Tulambang Barat atas program tersebut, karena memang ini akan menggerakkan masyarakat untuk sadar terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Satu contoh, cabai itu memang bisa mempengaruhi mungkin harganya kan terlalu dinamis banget ya. Relatifnya itu luar biasa, sehingga ya bisa berdampak inflasi, dan ini bisa mempengaruhi bagaimana kesejahteraan masyarakat khususnya di TIU Chandra Mukti. Nah, tapi sebenarnya mestinya tidak terjadi seperti ini. Ya, sering kami bincang dengan Pak Kepala TIU, Pak Mas Biasa, dan kawan-kawan perangkat TIU. Diskusi kami ini mestinya tidak terjadi masyarakat itu mengeluh terhadap tingginya harga produksi pertanian. Ya mohon maaf ya, kalau saya sebagai anak petani justru seneng kan, kalau harga cabai itu naik, harga beras itu naik, harga singkong itu naik gitu. Karena yang merasakan dampak kenaikan kan biar orang-orang yang memang secara ekonomi sudah mapan kan, para pegawai, mohon maaf ini ya, para pegawai. Tapi kalau petani mestinya justru ya harganya harus naik, Mas Wawan. Dan kami BPT Chandra Mukti tentu ya akan membackup habis, artinya akan berupaya agar program keluarga Nenemo Mandiri Pangan ini bisa terlaksana dengan baik di TIU Chandra Mukti, Kecamatan Tulambang Tengah. Oke, jadi gini, teman-teman semuanya sudah mengetahui secara undang-undang bahwa secara peraturan bahwa BPT ini kan dipilih berdasarkan dapil, ya. Jadi BPT ini kan DPRD-nya TIU kan gitu ya, berdasarkan dapil. Kalau misalnya di Chandra Mukti ini ada 4 kepala suku atau 4 RW, otomatis keterwakilannya adalah masing-masing RW. Nah, ini upaya Pak Gito nih selaku Ketua BPT Chandra Mukti dengan teman-teman anggota BPT lain yang merupakan delegasi ataupun perwakilan dari dapil masing-masing untuk mensonding atau mendorong program ini kepada masyarakat seperti apa? Kami BPT melakukan secara rutin pertemuan. Pertemuan ya tidak harus di Balai TIU,
tapi justru kami memperbanyak pertemuan itu di tempat anggota BPT supaya kita bisa selain juga melihat secara langsung bagaimana sosialisasi anggota itu kepada masyarakat, kami juga bisa merasakan langsung suasananya di masing-masing suku atau dusun tersebut. Betul, dari BPT itu dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Tapi ada satu yang dipilih berdasarkan keterwakilan perempuan. Oh iya, 30% tadi ya. Dulu dapilnya ya dari sub 1 sampai sub 4. Itu nggak kehitung ya otomatis? Otomatis ya beliau akan, dan memang semuanya ikut. Oh iya. Begitu kami ada program, kami kan juga ada program BPT Sapa Warga. Kami sinergi dengan, selain dengan pemerintah TIU, Pak Kepala TIU dan kawan-kawan perangkat, juga dengan LPM yang diketuai oleh Bang Jahri. Ini rutin kita lakukan di masing-masing TIU itu untuk melakukan kunjungan masing-masing suku. Ya, kalau di DPRD kan ada reses ya. Ya benar. Ini resesnya TIU lah. Mungkin beda, beda konteks dalam tanda kutip ya. Tapi kalau bedanya, kalau di DPR itu kan ada budgetnya reses itu. Kalau di TIU, ini kayaknya gotong royong kayaknya. Ya kami terbiasa. Ya, memang kami ada operasional BPT yang diberikan oleh pemerintah TIU untuk melaksanakan tugas-tugas BPT, dan itulah yang kami atur. Ya tentu kalau berbicara cukup ya jauh, itu ya sangat jauh dan cukup. Tapi kawan-kawan juga dengan penuh kesadaran, pokoknya yang ketempatan ya risiko gitu ya. Memang dalam konteks kita umat beragama kan, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya ya memuliakan tamunya. Tapi kalau ada Pak Palo, ada Bang Jahri, Mas Wawan datang nggak dikasih kopi ya risikonya dia kan begitu. Tapi ada enaknya teman-teman BPT itu, halaman rumahnya itu minimal singkong ada, muntul ada. Jadi ketika ada tamu berkunjung, mereka tinggal cabut aja, Pak. Ya. Mungkin ini salah satu betul. Bisa dikategorikan masuk ke salah satu K tadi, Pak ya. Ya, jadi ini sebenarnya kalau untuk kegiatan yang K3 itu ya, itu memang sudah dilakukan oleh TIU Chandramukti sejak lama. Ya bahkan sebelum adanya satu anggaran untuk ketahanan pangan dari DD, kami pun juga sudah melakukan. Karena memang kami kan petani. Hanya persoalannya belum dikoordinasi dengan baik. Sehingga ya kesannya memang kok nggak nampak. Mandiri. Ya memang nanamnya di belakang rumah Mas Wawan, jadi nggak kelihatan. Tetapi ini ya program yang sangat baik ini, yaitu program keluarga dan mau mandiri pangan ini, yang salah tiganya ada KKK tadi. Satu nanti ya kita sudah ketemu dengan Pak Kepala TIU kemarin bersama dengan seluruh kepala suku, dan bahkan Pak Kepala nanti kita, kalau BPT kan memberikan arahan, memberikan sumbang saran ya. Jadi masing-masing kepala suku itu harus memiliki satu tempat binaan. Yang jadi dipilih ya. Jadi di situ ada kandangnya ada, kemudian kolamnya ada, kebunnya ada, termasuk tadi wisatanya kan. Nah kemudian kalau itu sudah bisa, sudah ada 4 titik di Chandramukti kan, sukunya 4. Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 ya. Nah kemudian kita breakdown lagi, masing-masing RT harus punya satu binaan seperti itu. Ya, jadi di RT itu silahkan nanti di warga namanya siapa, ada kandang, ada kolam, ada kebun, dan tadi. Nah kita ada 22 RT. Nah kalau RT 22 tambah 4 kan sudah luar biasa ya? Pak. Itu sudah cukup memenuhi dan sangat membantu sekali untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah belum lagi kami di BPT juga akan saya instruksikan selaku ketua. Kita ada 9 anggota. Masing-masing 9 di rumah-rumahnya wajib. Yang minimal kalaupun kandangnya enggak, ya pokoknya tadilah ada tanaman-tanaman, ya sayur-sayuran. Kalau kolam kan sebenarnya tidak terlalu mahal ya. Kan bisa dengan kolam terpal, kemudian pengadaan pakan dan bibinya juga masih terjangkau lah. Artinya kalau nanti sudah kita instruksikan, tidak bisa tidak, anggota BPT kan menjadi contoh dari masyarakat sekitarnya. Betul. Bagaimana kita menyuruh masyarakat, misalkan Mbak Kromo ya, Mbak buat ini, kita BPT-nya enggak. Dan wakilnya aja enggak mau ngasih contoh yang benar aja. Jadi kami nanti BPT juga akan ada 9 titik itu masalah. Nah, jadi terkait dengan angka 20% untuk ketahanan pangan tadi Pak, ini bagaimana sistem pendistribusian atau pelaksanaannya kepada masyarakat Pak untuk mendukung pelaksanaan program tersebut? Ya, kalau itu kan sudah atur di dalam
penganggaran kita. Dan sepertinya memang tidak memungkinkan untuk memakai itu, Mas. Karena kan sudah ada alokasinya kan. Betul. Untuk Jalan Usaha Tani di salah satu jadi 20% ini bisa untuk lebih mengarah ke pendukungnya, misalnya jalannya, kemudian gitu, ada mungkin untuk pengadaan ternak, ada beberapa kebijakan, kemudian ada greenhouse kalau nggak salah nanti akan di Chandra Mukti. Nah ini nanti akan bisa jadi salah satu wahana wisata kecil-kecilan lah ya. Kita akan melihat nanti tanaman hijau, buahnya lebat, kemudian ada air yang seperti itu. Karena saya membayangkan itu gini, Pak, kita sekolahan SD ada, TK ada beberapa tempat, terus SMP kita punya. Memang kalau ini saya bisa bicara dengan BPT ya, dalam artian bahwa ini selaku inisiatornya nanti ke depan, sekolah-sekolah ini ketika bisa terkoordinir itu bisa menjadi wisata edukasi dong, 3 kali 1W tadi untuk di wilayah kita ya Pak gitu ya. Kira-kira itu masuk atau memang harus punya mix khusus untuk hal itu? Ya, kalau saya melihat tadi kan baru kita BPT juga baru selesai membahas tentang LKPPT, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah TIU. Dan di sana Pak Kepala TIU sudah memiliki satu program untuk optimalisasi potensi yang ada. Benar, kita ada SD negeri, ada swasta, ada kemudian ada SMP, dan di sini nanti itu akan kita lihat potensi yang ada di sana itu seperti apa sih. Ini tentu akan kita tidak hanya dari sisi mungkin program-program pencerdasan anak bangsa, tapi ya mau nggak mau sekolah yang ada di TIU Chandra Mukti harus ikut berperan serta menyukseskan program kita, Mas. Kalau enggak juga bisa lah. Oke, ini luar biasa. Memang beliau ini cerdas dan memang kalau untuk mengabdi ke masyarakat itu tidak perlu diragukan lagi. Nah ini yang terakhir Pak Gito. Terima kasih sudah mau bergabung dengan channelnya JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia untuk cabang Tulungagung Barat. Ini adalah sebuah anugerah khusus buat kami semuanya. Harapan jenengan kepada masyarakat juga aparatur TIU, lembaga TIU terkait dengan memaksimalkan program 3K1W tersebut. Yang pertama saya mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang ada di TIU Chandra Mukti, karena ini kan sebenarnya yang butuh itu adalah kita, bukan Ibu Bupati, bukan Pak Kepala Dinas, apalagi Presiden ya. Jadi begini, yang butuh kan banyak yang tanya terus anggarannya gimana. Saya jawab, namanya aja program keluarga mandiri pangan. Ingat kata-kata mandiri seperti apa? Nah, tentu ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Jadi jangan kemudian setiap program yang baik itu kita bicara duit-duit melulu. Iya. Kan gitu. Nah sekarang kalau kita bisa beli cabai, masa nggak bisa beli bibitnya? Kan gitu kan? Kalau kita bisa beli sayuran, masa kita tidak beli bibitnya? Atau benih kan dan sebagainya. Nah oleh karena itu tentu saya mengajak, ayo sama-sama kita sambut program ini yang memang sangat membantu di saat COVID kemarin kan juga kita bisa merasakan dampaknya. Dan ini sudah insya Allah ya sudah bagus suasananya, sehingga ayo kita setelah kemarin di alam yang agak gelap gulita, sekarang sudah ada angin segar dan pemerintah daerah punya program yang baik ini. Kemudian juga yang saya senang ini, program ini kan di masing-masing tim itu ada pembina programnya. Kalau kita kan Pak Camat Lombok Tengah ya, Pak Nasaruddin SIP MIB, dan luar biasa beliau juga memberikan pendampingan kepada kami, dan bahkan nanti pada saat kita praktek menanam dan sebagainya beliau juga siap. Dan tentu ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada beliau dan khususnya pemerintah daerah. Nah, kepada pemerintah TIU tentu harapan kami ya kita paham bahwa sebagai pelayan masyarakat seperti pemerintah itu adalah memiliki kewenangan dan juga sudah mendapatkan insentif dari pemerintah. Tentu saya berharap ayo kita melaksanakan tupoksi kita masing-masing. BPT sebagai mitra strategis Kepala TIU, TIU juga sebagai mitra kerja kami, dan kalau di Chandra Mukti insya Allah kondusif suasananya. Kalau TIU, BPT, LPM itu memang selalu kerja bareng. Kalau ada apa-apa panggil kami BPT, panggil LPM, kemudian kita ngobrol bareng, karena bagi kita tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau menyelesaikan. Itu kata bicara sekaligus coach terakhir pertemuan kita dengan BPT Chandra Mukti, Bapak Gito, SPDI MM yang sebentar lagi dokter beliau. Selamat ini Pak sebelumnya ini luar biasa ya. Beliau ini unik.
Ya kalau mau kira-kira partai saya itu mengganti gaji saya, ya saya bisa nyalon. Tapi kalau enggak, acak saja di dosen. Bisa. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berbicara lagi lebih banyak tentang bagaimana Pak Gito kiprahnya di Kecamatan Tulungbang Tengah, khususnya di Candra Mukti terkait dengan pembangunan daerah ini. Terima kasih Pak Gito, sehat selalu, tetap semangat berkarya. Terima kasih. Mudah-mudahan barokah ya. Amin. Cekidot.